Yang terhormat Bapak Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh Dirbinmas Bapak Kombes Badia. Yang terhormat Ibu Kajati, Ibu Happy. Yang terhormat Wali Kota Pangkal Pinang, dalam hal ini diwakili oleh Pak Fitriansyah sebagai asisten. Yang terhormat Bapak Dandim Bangka. Yang terhormat Bapak Kapolres Pangkal Pinang. Yang terhormat Bapak Kajari atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kadis Hud Parpora Kota Pangkal Pinang. Yang terhormat para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang terhormat semua hadirin yang tak mampu kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa terima kasih kami atas kehadirannya. Kita patut bersyukur pada sore hari ini, walaupun sejak tadi pagi diguyur hujan dan sekarang pun masih terus berjalan, namun acara kita pada sore hari ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai manusia, kewajiban kita adalah mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan, dan salah satunya adalah hujan sebagai kebutuhan dan keberkahan bagi umat manusia. Saya sebagai Ketua Panitia Renovasi sangat berterima kasih kepada para tamu undangan, panitia, dan hadirin semua yang turut hadir pada peresmian kelenteng Phuc Than Che ini. Tentunya yang kita undang dan yang hadir pada hari ini bukan hanya kalangan umat Tionghoa, tapi aparat pemerintah, perwakilan agama, dan tokoh masyarakat serta tokoh pemuda turut kita undang sebagai sikap bahwa kelenteng Phuc Than Che ini adalah milik kita bersama, dan mari kita jaga sebagai aset kekayaan umat dan pemerintah daerah kita, terutama di Kota Pangkal Pinang. Kelenteng Phuc Than Che ini tidak berdiri begitu saja, tapi ia memiliki sejarah panjang yang patut untuk kita hargai dan kita hormati keberadaannya. Jika ditelisik dari sejarah, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Elvian, ahli sejarah kita. Keberadaan kelenteng Phuc Than Che ini sudah berdiri sejak 200-an tahun yang lalu, sekitar abad ke-18. Keberadaan kelenteng ini dipercaya oleh umat sebagai penjaga Kota Pangkal Pinang. Oleh karenanya kita perhatikan secara seksama arah wajah dari kelenteng ini menghadap ke pusat kota. Jadi dulu kelenteng ini adalah pinggiran kota, kotanya sebelah utara. Jadi di sekitar sini juga 200 tahun yang lalu adalah sebetulnya pendem kita yang pertama di sekitar sini. Jadi di kepercayaan keluarga kami, keluarga Bun. Jadi mama saya, ibu saya sering sekali bercerita mengenai kelenteng ini dan makam Margabun. Di bawah ini ada makam Margabun yang dipercaya sebagai pendiri Kota Pangkal Pinang. Di belakang ini kira-kira 100 meter. Jadi ada satu orang keturunan mereka namanya Bun Namian. Kalau nggak salah di sekitar sini masih ada rumahnya di bawah sana. Bun Namian inilah dipercayakan untuk menjaga kuburan Margabun dan kelenteng. Nah, di keluarga kita kelenteng ini dikatakan sebagai penjaga Kota Pangkal Pinang di keluarga kami. Jadi secara turun-temurun disebutkanlah bahwa kelenteng ini adalah penjaga Kota Pangkal Pinang. Saya mengalami hal-hal yang sangat mistik mengenai kelenteng ini, Bu, terus terang aja. Jadi kejadian kelenteng ini terbakar itu kira-kira April 2015. Sekitar setengah tahun sebelum terbakar pun ada suhu yang ngasih tahu saya juga, termasuk ngasih tahu Pak Deden. Kayaknya Pakung penunggu ini mau pergi katanya, tapi perginya bagaimana kita nggak tahu. Saya hanya berpikir mungkin
kami pengurusnya nggak benar. Itu aja pemikiran kami. Sehingga saya juga ada telepon ketua pengurus kelenteng kita, Pak Ating. Apakah kelenteng ini perlu kita perbaiki atau kita bagusin atau kita rawat lebih baik waktu sebelum terjadi kebakaran. Nah, ini sangat mistik sekali, seolah-olah kita sudah dikasih tahu. Ternyata dalam beberapa bulan kemudian memang terjadi kebakaran di kelenteng ini. Itu terjadi di April 2015. Nah, saya seolah-olah dan teman-teman mendapat bisikan lewat seorang suhu ini, dan suhu ini selalu ngomong ke kita berkali-kali, bukan hanya sekali. Setiap ngomong, setiap ketemu pasti ngomong mengenai kelenteng ini. Ini mistik sekali bagi saya. Termasuk Pak Dede saya cerita juga, Dede tahu cerita. Ini mistik, dan ternyata memang kebakaran. Nah, begitu terjadi kebakaran, saya sudah ngomong dengan lingkungan keluarga terdekat saya, tapi saya nggak berani ngomong ke pihak lain. Di lingkungan terdekat, saya udah ngomong, pasti terjadi sesuatu di Pangkal Pinang. Karena kelenteng ini dipercaya untuk menjaga kota Pangkal Pinang. Dipercaya untuk menjaga kota Pangkal Pinang. Dan ternyata April 2015 terbakar. Akhirnya bulan 7 kita membentuk panitia untuk pembangunan ini dan kita berdiskusi. 2015 sangat panas, musim panas. Itu kira-kira 8 bulan sampai 9 bulan tidak ada hujan. Kita diminta untuk membuat sumur di dalam kelenteng ini. Yang konon airnya dipercaya bisa untuk diberikan kepada umat yang percaya, dimanfaatkan untuk kesehatan dan lain-lain. Dan air ini hanya boleh dipakai pada saat perayaan. Tidak boleh untuk cuci tangan, mandi, dan lain-lain. Kami berdebat juga karena musim itu musim panas dan berusaha bernegosiasi. Apakah pakai bor cukup? Ternyata nggak boleh. Harus pakai sumur. Harus pakai sumur katanya. Dan kita berpikir di sini semua batu, nggak mungkin ada air. Ternyata kita gali 8 meter, airnya luar biasa banyak. Dan itu mistik kedua bagi kami. Ternyata di ketinggian ini airnya banyak sekali. Dan mistik yang ketiga yang kita hadapi, ternyata Imlek pertama kita kebanjiran yang dirasakan oleh masyarakat Pangkal Pinang. Itu sangat mistik bagi kami pengurus kelenteng di sini. Ini yang terjadi dalam prosesnya. Para hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, pembangunan kelenteng ini memakan waktu kurang lebih 20 bulan. Patut kita syukuri bahwa hari ini kita sudah bisa meresmikan keberadaan kelenteng Phuc Teche ini setelah merenovasi yang memakan waktu yang cukup lama. Perlu juga kami sampaikan bahwa dalam renovasi kelenteng Phuc Teche ini ternyata sangat banyak donatur yang menyisihkan rezekinya. Dalam hitungan kami sekitar 800-an donatur turut andil dalam renovasi. Yang lebih mengharukan lagi dan membanggakan kita, ternyata para donatur tersebut bukan hanya dari kalangan umat Tionghoa, tapi juga orang Melayu. Luar biasa. Inilah yang dikatakan orang Bangka sebagai Fan Min Thong Min Jinjong. Jadi keberadaan kita, kebersamaan kita, ini bentuknya ini. Jadi donasi orang Melayu sangat banyak. Ini menjadi kebanggaan luar biasa bagi kita semua. Falsafah Fan Min Thong Min Jinjong tidak hanya sekedar ucapan, tapi sudah kita praktekkan dalam kehidupan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Jadi tidaklah heran kalau di Bangka Belitung ini kalau ada umat muslim yang membangun masjid,
orang Tionghoa ikut memberikan sumbangan. Dan begitu pula sebaliknya, umat Tionghoa yang membangun kelenteng, ternyata tak sedikit umat Muslim yang menyisihkan rezekinya untuk membantu, dan salah satunya adalah renovasi kelenteng Phuoc Tha Che ini. Sikap seperti ini sangat patut kita apresiasi dan harus kita jaga agar kedamaian dan perilaku saling asih dan asuh terus terjaga hingga ke anak cucu kita. Para hadirin, tamu undangan yang saya hormati, sebelum menutup sambutan singkat ini, sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa dengan peresmian kelenteng Phuoc Tha Che ini harus kita syukuri. Lebih daripada itu, keberadaannya haruslah kita jaga sebaik-baiknya, dan sebagaimana leluhur kita menjaga keberadaan kita. Membangun itu mudah, tapi menjaga agar terus bertahan, terus bermanfaat, akan keberadaannya tidaklah semudah apa yang kita pikirkan. Oleh karenanya, ia membutuhkan kebersamaan dan jiwa yang damai dalam kehidupan kita, terutama di kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, dan Indonesia secara umum. Sebelum saya menutup pidato saya, izinkan saya membacakan pantun sebagai dasar kita orang Melayu. Membeli terasi di Pulau Bangka, panjatlah pinang memetik buah. Setelah direnovasi, mari kita jaga agar Pangkal Pinang kita kian indah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga keberadaan kelenteng Phuoc Tha Che ini bermanfaat.